Kemudian strategi berikutnya, rolling capital. Rolling capital ini sebenarnya bisa dilakukan di berbagai macam bisnis. Tapi saya nanti akan contohkan salah satu saja dulu. Saya contohkan salah satu. Ada teman, ketika dia, kamu bisa nggak? Bisa. Namanya rolling capital ini khusus untuk orang yang masih punya duit. Yang masih apa? Masih punya duit. Ini. Rolling capital ini khusus untuk yang masih punya duit. Jadi kalau yang nggak punya duit nggak bisa main ini. Gitu. Entah caranya punya duit bagaimana. Ada kemarin yang caranya jual mobil dulu, jual motor dulu dan lain sebagainya. Yang penting dia punya capital, dia punya modal buat memainkan strategi ini. Utang 1 miliar misalkan, bisa kita program dalam 1 tahun selesai dengan rolling capital. Kalau itu tadi hanya membantu mempercepat, paham? Nah, kalau ini teknik langsung bagaimana kita itu menggunakan rolling capital agar kita itu bisa langsung lunas katakanlah di tahun ini, itu bisa. Aplikasinya di berbagai macam bisnis, tapi saya akan gambarkan di properti saja dulu, karena yang paling mudah untuk menggambarkan bagi Bapak Ibu semua. Nah, kebetulan saya juga bisnisnya properti, dan ilmu ini sudah dipraktekkan oleh banyak orang, gitu ya, banyak teman-teman saya mempraktekkan. Bapak Ibu pulang dari sini pun langsung bisa praktek, gitu ya. Contoh di properti. Cuman kalau di properti nanti harus konsultasi lagi nih, nggak cukup nanti tiba-tiba pulang dari sini praktek nggak tahu ilmunya. Ini teknik dasarnya, teknik dasar perhitungannya Bapak Ibu. Misalkan kita punya duit, misalkan 100 juta, misalkan utangnya 2 miliar. Bapak Ibu berat nggak menyelesaikan utang 2 miliar dengan kita punya duit cuma 100 juta? Berat Pak. Wong punya 10 miliar menyelesaikan 2 miliar aja berat kok. Betul tidak? Maka ini bisa kita menggunakan strategi rolling capital. Saya langsung ke aplikasi saja ya, biar lebih mudah. Karena saya jelaskan teorinya terlalu panjang, biar langsung bisa dibayangkan. Studi kasus yang dilakukan oleh salah satu dari teman dari dalam komunitas kita waktu itu, dia punya utang sih gak besar. Ini mau utang berapapun bisa pakai rolling capital. Di 1 tahun bisa selesai. Saya kasih contoh yang real saja dulu untuk teman kita. Dia punya utang itu 300 juta. Punya utang 300 juta. Dia punya aset gitu ya. Dia punya aset itu kebun, waktu itu kebun, dia tanya kebun itu kalau dijual harganya itu 50 juta. Kebun itu 50 juta. Perhatikan nanti ini. Berarti dia kapitalnya modalnya berapa? 50 juta ya. Jadi kebunnya ini adalah aset terakhir yang dia miliki. Kalau aset ini dijual, bisa nggak menyelesaikan utang yang 300 juta? Nggak bisa. Tidak bisa. Maka waktu itu datang ke tempat saya, ini saya aplikasi saja. Jadi rolling capital ini bisa diaplikasikan di berbagai macam bisnis. Ini saya contohkan di properti. Ketika datang ke tempat saya kemudian saya sampaikan, kamu jangan, orang Indonesia punya prinsip, lebih baik mahal bisa beli daripada murah tidak bisa beli. Coba perhatikan. Orang Indonesia Pak punya prinsip lebih baik mahal bisa beli daripada murah nggak bisa beli. Coba perhatikan, ini ada tanah Pak, luasnya 30 hektar misalkan, harganya cuma 2 miliar. Murah apa tidak? Murah apa tidak? 30 hektar, murah apa tidak? Murahnya luar biasa. Mau beli?
Mau beli mana duitnya? Nggak punya itu kan. Murah tapi nggak bisa beli Pak. Murah ini semua orang ngomong murah, tapi bisa beli nggak? Tidak. Tapi Pak, tanah kecil, harganya misalkan 70 juta, DP-nya cuma 1 juta, angsuran setiap bulan cuma 1 juta. Kalau dihitung itu mahal gak? Tanah kecil banget itu misalkan cuma ukuran 70 meter misalkan, mahal gak? Tapi DP-nya 1 juta, angsurannya 1 juta sebulan. Kira-kira banyak gak yang bisa beli? Banyak. Ini penting, ini rumus ini penting. Orang kita lebih baik mahal bisa beli daripada murah gak bisa beli. Ini rumus penting ini. Di dalam rolling capital ini rumus intinya begitu. Coba ini murah gak bisa beli, ngapain kita cuma lihat blog, gitu kan? Tapi ini mahal tapi bisa beli. 1 juta kok kasih DP kita sudah punya langsung, gitu kan? Ini. Lah terus bagaimana? Ketika saya sudah jelaskan seperti ini, lah terus maksudnya apa? Tanah ini Pak, betulan kalau dijual itu cuma 50 juta. Pada waktu itu kemudian digambar waktu itu bersama-sama malam-malam itu habis isya. Ayo kita gambar bareng-bareng. Digambar ternyata bisa dengan ukuran menjadi sekitar 80 sampai 100 meter. Itu ternyata jadi 10 kapling. Ini bahas apa? Rolling capital di properti kapling. Ini menjadi 10 ini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Misalkan inilah dari 10. 10-nya Pak. 10-nya ini semuanya dijual. Mahal gak ini? Mahal apa tidak? Satu petaknya Pak dijual 50 juta, tetangganya semuanya tertawa. Karena apa? Pak, itu yang namanya kebun di daerah sini, satu petak kalau orang mau beli 50 juta, lah itu kok kapling sekecil itu kok dijual 50 juta. Semua orang tertawa pada waktu itu Pak. Mereka nggak tahu ini rumus ini. Dia gampang banget. Jual DP-nya cukup 5 juta. Angsurannya 500.000. Begitu ngomong 5 juta, banyak gak orang punya duit 5 juta? Banyak. Orang mikir-mikir cuma 500.000 tiap bulan, tahu-tahu punya kapling. Maka begitu ini dipraktekkan Pak, terjual 10 unit ini. 10 unit ini terjual hanya dalam waktu 1 minggu Pak. Terjual dalam waktu 1 minggu berarti dari DP saja dia dapat duit berapa? 50 juta. 50 juta ini. Di realnya bukan 50 juta tapi 80 juta karena ada yang 10 jutaan itu ada. Yang bayarnya 10 jutaan ada karena katanya biar angsurannya makin ringan gitu. Jadi biar gak kerasa kalau ngangsur gitu. Ada yang 10 juta beberapa orang. 50 juta. Tapi 50 juta ini capital. Tadi capital kan? Karena dia sekarang sudah tahu ilmunya, berarti setiap bulan katakanlah 500.000, dia ninggalin utang setiap bulan ini 500.000 kan? Berarti setiap bulan dia dapat angsuran berapa? 5 juta. 5 juta ya? 5 juta. Setiap bulan dia dapat 5 juta angsuran dari ini semua. Angsurannya dia masukkan nanti khusus dianggarkan ke bank. Yang 50 juta nggak buat melunasi nggak? Kan capital. Dia sudah tahu ilmunya kan? 50 juta tinggal dianggarkan lagi untuk main lagi seperti ini. Karena yang diputar modal, yang ditinggal untung, paham nggak? Jadi yang ditinggalin mau untungnya semua. Ini yang ditinggal untung, di mana-mana tinggal untung, di mana-mana tinggal untung. Jadi DP itu hanya dari DP langsung kembali modalnya, modal dimainkan lagi di tempat lain, dia sementara mainkan seperti ini. Jadi setiap bulan dia dapat ini.
Jadi tahu-tahu walaupun dia nggak ngapa-ngapain, utangnya lunas sendiri. Memang sekarang tidak lunas, tapi artinya apa? Tercicil dengan sendirinya, paham tidak? Ini tercicil dengan sendirinya. Makanya ini nggak main-main ini. Orang Indonesia punya prinsip ini harus dimanfaatkan. Mahal bisa beli, lebih baik mahal bisa beli daripada murah nggak bisa beli. Nah, orang Indonesia ada juga itu kredit pangkal punya, kan begitu. Lo itu harus dimanfaatkan itu tagline seperti itu. Ini dan ini nggak cuma di properti. Jadi patokannya capital tidak boleh dipakai, paham? Capital tidak boleh dipakai, ditambah boleh dari sini misalkan, ditambah boleh, tapi jangan dipakai. Prinsipnya keuntungan, sisa keuntungan ini yang masuk bank. Ini yang masuk bank. Ini yang kalau di bidang properti, ini seperti ini. Ini dipraktekkan dengan banyak para teman-teman kita. Karena ringan DP-nya gitu kan. Karena ringan segera punya. Gitu. Di bisnis yang lain bisa nggak? Bisa. Di bisnis yang lain bisa. Ini ya, itu strategi namanya rolling capital. Jadi kapitalnya itu tetap gitu ya, setiap bulan apa namanya ketika DP itu sudah dapat itu untuk diputar kembali. Di usaha selain properti bisa. Jadi ketika apa namanya nanti ada, saya nggak cukup waktu ya, ini jam 2.45 ya. Iya sudah hampir jam 3. Jam 3 kurang seperempat. Itu ya.